Bapak, Ibu, dan Saudara kekasih, pada ibadah keluarga saat ini, bersama-sama kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Dalam kekudusan-Mu pada saat ini, ya Tuhan, hamba dan umat-Mu yang beribadah di rumah masing-masing, memohon kuasa kemampuan dari Tuhan untuk memampukan hamba-Mu dalam menyampaikan firman Tuhan dengan benar di hadapan setiap umat Tuhan. Dan kuasa, kekuatan iman, serta pengertian Tuhan berikan kepada umat Tuhan untuk mereka mampu menerima firman Tuhan, percaya dan melaksanakan dengan sungguh ketaatan di dalam kehidupan mereka sebagai orang-orang percaya. Tolonglah kami ya Tuhan, demi Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Jemaat Tuhan, bacaan firman Tuhan dalam ibadah keluarga saat ini terambil dari kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-7 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-25. Mari kita membaca bersama-sama, jemaat membaca di rumah dan saya membaca di sini. Segera sesudah Gideon mendengar mimpi itu diceritakan dengan maknanya, sujudlah ia menyembah. Kemudian pulanglah ia ke perkemahan orang Israel. Lalu berkata, bangunlah, sebab Tuhan telah menyerahkan perkemahan orang Midian ke dalam tanganmu. Sesudah itu dibaginyalah ke 300 orang itu dalam 3 pasukan, dan ke tangan mereka semuanya diberikan sangkakala dan buyung kosong dengan suluh di dalam buyung itu. Dan berkatalah ia kepada mereka, perhatikanlah aku dan lakukan seperti yang kulakukan. Maka apabila aku sampai ke ujung perkemahan itu, haruslah kamu lakukan seperti yang kulakukan. Apabila aku dan semua orang yang bersama dengan aku meniup sangkakala, maka haruslah kamu juga meniup sangkakala sekeliling seluruh perkemahan itu dan berseru, demi Tuhan dan demi Gideon. Lalu Gideon dan ke-100 orang yang bersama-sama dengan dia sampai ke ujung perkemahan itu pada waktu permulaan giliran jaga tengah malam, ketika penjaga-penjaga baru saja ditempatkan. Lalu mereka meniup sangkakala sambil memecahkan buyung yang di tangan mereka. Demikianlah ketiga pasukan itu bersama-sama meniup sangkakala dan memecahkan buyung dengan memegang obor di tangan kirinya dan sangkakala di tangan kanannya untuk ditiup serta berseru, pedang demi Tuhan dan demi Gideon. Sementara itu tinggallah mereka berdiri masing-masing di tempatnya sekeliling perkemahan itu, tetapi seluruh tentara musuh menjadi kacau balau, berteriak-teriak dan melarikan diri. Sedang ke-300 orang itu meniup sangkakala, maka di perkemahan itu Tuhan membuat pedang yang seorang diarahkan kepada yang lain. Lalu larilah tentara itu sampai ke Betsita, ke arah Serera, sampai ke pinggir Abel Mehola dekat Tabat. Kemudian dikerahkannyalah orang-orang Israel dan suku Naftali dan dari suku Asyr dan dari segenap suku Manasye. Lalu mereka mengejar orang Midian itu. Gideon menyuruh juga orang ke seluruh pegunungan Efraim dengan pesan, turunlah menghadapi orang Midian, dan dudukilah segala batang air sampai ke Bet-bara,
dan juga sungai Yordan. Maka semua orang Efraim dikerahkan, lalu mereka menduduki segala batang air sampai ke Betbara, juga sungai Yordan. Mereka berhasil menawan dua raja Midian, yakni Oreb dan Seb. Oreb dibunuh di gunung batu, Oreb dan Seb dibunuh dalam 4 tempat pemerasan anggur Seb. Mereka mengejar orang Midian itu, lalu mereka membawa kepala Oreb dan kepala Seb kepada Gideon di seberang sungai Yordan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbagailah mereka mendengar dan melakukannya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Salam kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kepada Tuhan Yesus, jemaat Tuhan, karena pada kesempatan ini kita masih mendengarkan firman Tuhan. Renungan firman Tuhan pada saat ini berjudul Kerjasama Berbuah Manis. Ada pepatah yang mengatakan berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Artinya, segala sesuatu mudah dikerjakan apabila dilakukan secara bersama-sama. Seperti contohnya saat ini, Bapak, Ibu, dan Saudara dapat melihat, menonton, dan mendengarkan khotbah saya, doa saya melalui kanal YouTube GPB Immanuel Bung Karno Mataram. Hasil ini tentunya tidak ada jikalau saya mengerjakan sendiri. Hasilnya ini bisa ada karena saya dengan tim yang ada bekerja sama, dan Bapak, Ibu, serta Saudara bisa menonton dan mendengarkan khotbah firman Tuhan yang saya sampaikan kepada Bapak, Ibu, dan Saudara. Di sini kita bisa lihat bagaimana kerjasama itu. Saya yang menyampaikan doa dan juga menyampaikan firman Tuhan. Ada yang mengambil gambar, ada yang mengedit, ada yang mengupload di YouTube, ada yang men-share ke WA grup, dan sampai di mana Bapak Ibu juga sebagai tim yang ada menonton, mendengarkan khotbah saya. Inilah contoh yang kita ambil agar kita bisa mengerti arti kerjasama itu sendiri. Bapak, Ibu, dan Saudara kekasih, mari saya ajak Bapak Ibu untuk kembali melihat bacaan firman Tuhan kita pada saat ini. Gideon dalam bahasa Ibrani-nya memiliki arti nama, yakni penebang atau pemukul. Gideon ini adalah anak dari Yoas, seorang kaum Abiezer dari suku Manasye. Gideon ini sehari-harinya bekerja dengan membantu ayahnya untuk mengelola ladang gandum dan juga anggur. Nah, suatu saat Gideon ini dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi seorang hakim bagi bangsa Israel. Ketika Gideon dipanggil menjadi seorang hakim untuk bangsa Israel, situasi bangsa Israel pada saat itu ada dalam situasi yang sulit, ada dalam situasi yang menderita. Pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai juga dengan ayatnya yang ke-6, di situ Bapak Ibu bisa baca, di sana diceritakan bahwa orang Midian memusnahkan hasil ladang dan juga ternak bangsa Israel, sehingga bangsa Israel itu tidak memiliki apapun untuk dimakan, bahkan untuk dijual. Nah, sebagai pemimpin atas bangsa Israel dalam menghadapi orang-orang Midian, di sini Gideon tidak bekerja atau tidak menghadapi orang Midian itu dengan sendirinya. Tetapi Gideon melibatkan atau dengan
dengan kata lain, Gideon bekerja sama dengan Allah dan juga dengan bangsa Israel. Kerjasama yang pertama dilakukan oleh Gideon, yakni tadi dengan Tuhan. Nah, apa kerjasama itu? Kita melihat di dalam pasal yang ke-7, ayat yang pertama, kedua, ketiga, sampai ayat yang keempat dan keenam. Di situ dikatakan bahwa Gideon mendengar, Gideon melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Apa sih yang diperintahkan oleh Tuhan kepada Gideon saat itu? Yang diperintahkan oleh Tuhan kepada Gideon adalah bahwa Gideon harus menyaring orang-orang Israel untuk menghadapi bangsa Midian pada saat itu. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, saat itu jumlah orang Israel ada 32.000 orang. Dan Tuhan mengatakan di dalam pasal yang ke-7 ayat pertama dan kedua, orang-orang yang kau bawa itu nantinya itu sangat banyak. Ya, coba, saya tidak menghendaki mereka yang banyak untuk menghadapi orang atau bangsa Midian yang ada. Lakukan penyaringan. Dengan cara apa? Tanyakan sama mereka. Siapa yang takut? Siapa yang gentar boleh pulang. Dan sangat mengejutkan Bapak, Ibu, dan Saudara. Yang takut dan gentar berjumlah 22.000 orang. Dan yang tinggal adalah 10.000 orang. Tetapi Tuhan mengatakan lagi bahwa itu masih sangat banyak. Ayat yang keempat, kelima, yang keenam dikatakan, saring lagi. Suruh yang 10.000 orang itu ke sungai untuk minum air. Dan lihat, ya, ada 300 orang yang minum air dengan cara memakai telapak tangan. Dan selebihnya, orang-orang Israel itu meminum air dengan cara berlutut. Dan dalam ayat yang ke-7 saya katakan, yang minum air dengan cara memakai telapak tangan dengan jumlah 300 orang inilah yang dipakai oleh Tuhan untuk mendampingi Gideon dalam memerangi bangsa Midian. Bapak, Ibu, dan Saudara kekasih, dalam kelanjutan cerita di sana dikatakan 300 orang yang dipilih oleh Tuhan untuk bersama-sama dengan Gideon. Itu dibagi lagi oleh Gideon menjadi 3 pasukan yang ada. Dan masing-masing diperlengkapi dengan sangkakala, yakni trompet. Bahkan juga diperlengkapi dengan buyung atau kendi-kendi dan juga solo obor yang ada. Yang kedua yang kita bisa lihat, kerjasama yang dilakukan oleh Gideon dan Tuhan. Di sini Tuhan mengetahui bahwa Gideon masih memiliki rasa takut untuk menghadapi bangsa Midian. Dalam ayat 13-14, Gideon diperintahkan oleh Tuhan untuk mendekati perkemahan bangsa atau orang Midian. Dan di situ nanti dia akan mendengar cerita dari lawannya lewat mimpi yang Tuhan berikan kepada lawan tersebut, bahwa bangsa Midian akan diserahkan ke tangan Gideon dan juga orang Israel. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, hal yang kedua yang kita bisa lihat, Gideon tidak hanya melibatkan dan bekerja sama dengan Tuhan. Gideon juga bekerja sama dengan Israel yang ada. Di sana dikatakan di dalam ayat-ayat yang berikutnya, ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-25, Gideon memberikan suatu instruksi, memberikan suatu perintah dengan jelas dan teladan yang benar ketika mereka ada di sekeliling perkemahan bangsa Midian. Saat Gideon memerintahkan dan melakukan tiup sangkakala, itu diikuti oleh seluruh orang Israel yang terpilih. Pecahkan buyung-buyung kendi itu juga dilakukan. Dan kemudian nyalakan obor
dan sambil berseru, "Demi Tuhan dan demi Gideon." Berseru pedang demi Tuhan dan juga Gideon. Luar biasa Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih. Kita bisa melihat bagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Israel yang terpilih untuk bersama dengan Gideon menghadapi bangsa Midian. Selain itu juga tidak terlupakan adalah suku Manasye, suku Aser, dan juga Naftali, dan seluruh orang yang ada di pegunungan Efraim. Mereka juga turut bekerja sama dengan Gideon menghadapi bangsa Midian. Mereka mengejar bangsa itu, bahkan mereka menangkap dan membunuh 2 raja Midian, yakni Oreb dan juga Soeb. Dan kepala mereka dibawa di hadapan Gideon. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam nama Yesus Kristus, di sini kita bisa melihat bersama bahwa kemenangan, keberhasilan Gideon dan juga bangsa Israel itu disebabkan karena adanya kerjasama, baik Gideon bersama dengan Tuhan maupun juga Gideon dengan orang-orang Israel pilihan Tuhan sendiri. Tanpa adanya kerjasama yang baik, tentunya Gideon tidak berhasil menjadi seorang pemimpin. Di dalam Kejadian pasal yang kedua, ayatnya yang ke-18, saya mengajak jemaat Tuhan untuk membuka dan membaca Alkitab, dan ingatlah apa yang disampaikan oleh firman Tuhan. Dalam Kejadian 2 ayat 18, sejak awal penciptaan Allah melihat bahwa manusia itu tidak dapat hidup sendiri. Oleh sebab itu, Tuhan menciptakan manusia yang lain untuk menolong manusia tersebut di dalam mengatur, menata, mengelola dunia. Manusia dirancang oleh Tuhan bukan hidup sendiri, tetapi hidup bersama-sama. Galatia pasal yang ke-6 ayat 2 dikatakan, "Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Taurat." Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih, mari supaya kita boleh berhasil, kita boleh menang di dalam pertarungan hidup ini, di dalam kehidupan keluarga kita yang ada. Mari kita tunjukkan kerjasama, baik Bapak, Ibu, anak-anak, dan juga saudara dalam satu keluarga. Jikalau menginginkan keluarga itu bahagia, Bapak atau suami di sini tetap setia untuk mengasihi istri. Istri atau ibu juga setia menghormati suami. Demikian juga dengan anak-anak, mentaati apa yang disampaikan oleh orang tua yang ada. Dan terlihat hasilnya dengan kerjasama yang baik, maka kehidupan keluarga akan menjadi kehidupan yang bahagia. Begitu juga dengan situasi pandemi COVID-19 saat ini. Di sini kita mengharapkan bahwa COVID-19 cepat berlalu. Tetapi kalau tidak ada kerjasama antara pemerintah dengan rakyat, itu mustahil akan terjadi. Pemerintah di sini dipakai oleh Tuhan untuk memberikan pengarahan-pengarahan, protokol-protokol yang baik kepada rakyat, untuk rakyat patuhi untuk demi ketertiban dan kesehatan bagi seluruh rakyat dan pemimpin, atau bagi bangsa Indonesia secara khusus dan juga dunia pada umumnya. Yang berikutnya kita bisa lihat juga kerjasama dalam kehidupan pelayanan bergereja. Pendeta, majelis, dan umat itu harus bekerja sama. Pendeta dan majelis tidak akan bisa berhasil dalam sebuah pelayanan kalau tidak ada dukungan dari umat atau jemaat. Demikian juga kita bisa melihat jemaat atau umat tidak bisa berhasil memiliki iman yang benar di dalam Tuhan, menjadi saksi yang benar di tengah-tengah masyarakat, jikalau tidak mendapat bimbingan yang benar dari pendeta atau majelis yang Tuhan tempatkan untuk melayani mereka. Jadi mari Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih, ingatlah terus
bahwa kerjasama itu sangat penting untuk kita lakukan demi kebaikan kita bersama. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah jemaat Tuhan kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah kami dengarkan, yang mengajari kembali kepada kami bahwa hidup kami tidak sendiri. Hidup kami bekerja sama dengan orang lain, karena itulah tujuan Tuhan. Merancangkan hidup kami tidak sendiri, tetapi bersama-sama dengan orang lain, untuk saling mengisi, saling membangun dalam menata kehidupan dunia yang Tuhan berikan kepada kami semua. Berkati kami para pelayan-Mu Tuhan, para umat-Mu, secara khusus kami yang ada di GPIB Immanuel Bung Karno Mataram, kami yang juga dalam usia yang masih belia, bahkan yang sudah lansia yang ada. Kuatkan dan mampukan kami para anak-anak dan juga para orang tua yang ada dengan masalah-masalah yang terjadi saat ini juga, termasuk masalah COVID-19, di mana begitu banyak orang kena dampak COVID-19. Ada yang putus hubungan kerja, ada yang juga yang pada saat ini menderita sakit penyakit, bahkan juga kehilangan orang-orang terkasih dan masalah-masalah yang lain Tuhan. Kami mohon kepadamu, biar dengan situasi ini kami melihat merupakan ujian iman kami, dan terus kami ada berharap dan juga mengandalkan diri kami kepadamu Tuhan, karena hanya Tuhan satu-satunya penolong dalam kehidupan kami. Berkati masyarakat pemimpin yang kami tinggal pada saat ini, NTB, Kota Mataram yang ada. Berkati Indonesia kami, Bapak Presiden dan Wakil Presiden dan seluruh jajar yang ada di dalam berusaha untuk mengatasi COVID-19. Biarlah pemimpin dan rakyat di dalamnya kami ada Tuhan, mampu untuk bekerja sama, taat atau patuh, sehingga masalah ini cepat berlalu, dan pada akhirnya kami boleh bekerja lagi dengan baik, beribadah lagi bersama-sama di rumah Tuhan, bahkan juga anak-anak kami boleh bersekolah. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus, bukan hanya Indonesia, tetapi juga bangsa lain Tuhan juga memberkati, sehingga mereka juga kuat menghadapi masalah-masalah termasuk COVID-19. Ya Tuhan Yesus, terimalah doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan. Marilah jemaat, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia, rahmat, dan sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus serta kuasa Roh Kudus menolong memberkati kehidupan keluarga Bapak Ibu Saudara sekalian, dan juga di dalam pekerjaan pelayanan dimulai dari sekarang sampai selama-lamanya.